Sekarang ini di sekolah, guru-guru disibukkan dengan istilah komunitas belajar. Dan mereka menganggap komunitas belajar ini menyusahkan. Padahal enggak. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah-sekolah sekarang ini se-Indonesia dipandu oleh Kemendikbud tentunya ada istilah komunitas belajar. Komunitas adalah sekumpulan orang dalam satuan yang sama, latar belakang sama, suasana yang sama, serta dalam koridor yang sama. Sedangkan komunitas belajar artinya kumpulan orang-orang yang memiliki kehendak yang sama dalam belajar tertentu. Oleh karena itu, komunitas belajar diikuti oleh para guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah yang memiliki maksud yang sama untuk sama-sama meningkatkan kinerjanya, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan suasana batinnya untuk mencapai tujuan, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Nah, komunitas belajar ini ada internal dan ada eksternal. Internal itu komunitas di sekolah itu sesama guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah jadi satu komunitas. Kemudian yang kedua secara internal adalah komunitas bidang atau mata pelajaran. Jadi ada komunitas belajar guru bahasa Indonesia, komunitas belajar guru IPS, komunitas belajar guru olahraga, dan seterusnya. Kemudian eksternal itu ada komunitas belajar lewat mata pelajaran yang sama. Kalau dulu dinamakan MGMP. Jadi Anda bisa membentuk komunitas belajar bahasa Indonesia sesama guru-guru se-kabupaten atau se-provinsi. Itu biasanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran yang akan menanganinya. Atau komunitas-komunitas tertentu yang dia melakukan seminar dan sebagainya di komunitas belajar itu. Sebenarnya apa sih tujuannya komunitas belajar itu? Komunitas belajar itu adalah implementasi yang mendukung guru, tenaga pendidikan, dan pendidik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Dalam membangun komunitas belajar terdapat beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah mengedukasi semua guru-guru, tenaga kependidikan untuk mempunyai frame yang sama, persepsi yang sama. Lalu yang kedua mengangkat programnya. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam komunitas belajar menurut kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka. Artinya di sekolah itu komunitas belajarnya jangan jauh-jauh dulu, jangan yang lain dulu, tapi belajar bersama mendalami fitur-fitur yang ada dalam implementasi kurikulum Merdeka yang ada di internet, yang ada di website, yang ada di situs Kemendikbud. Satu persatu dipahamkan sampai punya kesamaan berpikir. Itu yang pertama. Jadi komunitas belajar jangan tentang teori tertentu, konsep tertentu, tapi sederhana dulu membedah komponen-komponen yang ada di implementasi kurikulum Merdeka secara bersama-sama sampai paham semua. Dan munculkan problemnya, munculkan masalahnya, dan bisa mengatasi serta cara mengatasinya seperti apa. Nah, tujuan kedua adalah memfasilitasi diskusi pemecahan masalah sekaligus berbagi praktek baik kurikulum Merdeka. Artinya setiap pertanyaan dipecahkan bersama sampai nonton bareng bila perlu penerapan praktek yang baik di tempat lain, di lokasi lain,
di kabupaten lain yang sudah ada di internet. Itu dipelajari bersama sampai detail. Nah, yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Artinya di komunitas belajar itulah guru-guru bisa bersama-sama membuat perangkat pembelajaran, membuat analisis tujuan pembelajaran, membuat modul ajar bareng-bareng bersama-sama. Biasanya ini untuk komunitas belajar internal dalam mata pelajaran yang sama, itu lebih afdol. Bila perlu mengundang yang lainnya. Nah, tujuan berikutnya yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Jadi refleksi pembelajaran itu dipentingkan, lalu semua guru saling membantu untuk memfasilitasi refleksi pembelajaran. Karena nanti di observasi kelas, refleksi pembelajaran ini ada kolomnya. Nah, itu sampai praktek bagaimana mengisi yang dengan baik dan benar. Nah, itulah komunitas belajar. Lalu di komunitas belajar ini tentu bisa dimunculkan sertifikatnya. Sertifikatnya bisa ditandatangani kepala sekolah dan pengawas atau ahli lain kalau dia belajar tertentu. Nah, sertifikatnya harus mengikuti pola sertifikat di platform Merdeka Mengajar. Jadi ada bentuk-bentuk sertifikatnya. Dan kalau bisa komunitas belajarmu itu dinamai komunitas belajar apa, daftarkan ke PMM. Nah, itu ya. Komunitas belajar itu harus terus tumbuh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang penting tidak mengganggu pelajaran. Ya, yang penting tidak mengganggu jadwal. Demikian ya. Selamat mengembangkan komunitas belajar dan Anda pasti bisa. Salam Kaya Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.